Shalom. Beberapa tahun yang lalu, saya sering mengadakan atau ikut berpartisipasi dalam pertemuan doa sepanjang malam, semalam suntuk, doa syafaat, di mana saya atau kita sekelompok pendoa-pendoa begitu semangatnya, kita seperti membombardir gerbang surga supaya Tuhan bangkit, supaya Tuhan tersadar. Kita gedor pintu tembok surga itu dan berteriak, Tuhan, jika Engkau mengasihi orang-orang di kota ini, setengah dari yang saya lakukan, kami akan mengalami kebangunan rohani. Kemudian setelah saya diberi pengertian dan pengajaran yang benar, pikiran saya secepat kilat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan teologi saya. Apa yang saya pikirkan? Apakah saya benar-benar percaya bahwa saya mencintai orang-orang ini lebih dari Tuhan mencintai mereka? Tidak. Tidak demikian. Seperti banyak orang Kristen, saya percaya Tuhan marah dengan kondisi manusia. Dan terserah saya untuk mengubah dia dari murka dan penghakiman. Saya bersyafaat, atau begitulah menurut saya, memohon kepada Tuhan atas nama orang lain, supaya Tuhan meredakan kemurkaannya atau penghakimannya. Apa yang mungkin salah dengan itu? Seperti yang saya pelajari kemudian, banyak hal-hal yang telah Tuhan nyatakan kepada saya tentang doa sejak saat itu benar-benar mengubah hidup saya. Dan sekarang saya melihat hasil yang ajaib. Jika Anda tidak mendapatkan hasil yang Anda tahu Tuhan ingin Anda dapatkan, mungkin inilah saatnya untuk mempertimbangkan cara berdoa yang lebih baik. Saya tidak mengatakan bahwa siapapun yang tidak berdoa seperti saya adalah dari iblis. Saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya. Dan Tuhan mengasihi saya. Tapi hasilnya tidak ada. Pertama, kita perlu menyadari bahwa Tuhan tidak lagi marah kepada umat manusia. Dia tidak lagi memperhitungkan atau menahan dosa-dosa kita terhadap kita. Dia tidak lagi menahan, memperhitungkan dosa-dosa manusia terhadap mereka. Allah ada di dalam Kristus, mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri. Tidak memperhitungkan pelanggaran manusia kepada manusia. Dan telah menyerahkan kepada kita firman perdamaian. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 19 dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak melihat, tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Sudah ada pendamaian, tidak ada murka Allah lagi. Tetapi di dalam Kristus, Allah dan manusia sudah didamaikan. Dan pendamaian itu tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita, kepada kami. Nah, kita sekarang diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus. Itu berarti kita berada dalam harmoni dan bersahabat dengan Tuhan saat ini. Dia tidak stres. Dia bahkan tidak dalam suasana hati yang buruk. Perang antara Tuhan dan manusia telah berakhir.
Itulah yang diberitakan oleh para malaikat pada saat kelahiran Yesus. Lukas 2 ayat 14 mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Malaikat-malaikat ini tidak mengatakan bahwa perdamaian akan memerintah di bumi dan bahwa perang antara manusia akan berhenti. Itu pasti belum terjadi, bahkan sampai sekarang. Mereka, para malaikat itu memproklamirkan berakhirnya perang antara Allah dan manusia. Yesus membayar harga yang jauh lebih besar daripada dosa seluruh umat manusia. Murka dan keadilan Allah telah dipuaskan. Yesus mengubah segalanya. Tuhan tidak marah. Rahmat-Nya meluas ke semua orang. Dia mencintai dunia, bukan hanya gereja, tetapi seluruh dunia. Dia membayar semua dosa. Kitab suci berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat 2, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dalam perjanjian lama, penghakiman Allah dicurahkan atas individu dan bangsa. Dalam perjanjian baru, penghakiman Allah dicurahkan atas Yesus. Itu adalah berita Injil yang terlalu bagus, terlalu luar biasa, kabar baik yang sungguh-sungguh luar biasa untuk menjadi kenyataan. Kita tidak lagi mendapatkan apa yang pantas kita dapatkan, tetapi kita mendapatkan apa yang Yesus bayar jika kita mau percaya. Jadi, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena kekudusan kita, bukan karena kesucian kita, bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita. Jadi kita tidak lagi mendapatkan apa yang pantas kita dapatkan. Tetapi kita mendapatkan apa yang Yesus bayar. Jika kita mau percaya. Nah, sebelum saya memahami ini, saya akan berkata, jika Tuhan tidak menghakimi Indonesia, Dia harus meminta maaf kepada Sodom dan Gomora. Apakah Indonesia lebih suci, lebih kudus daripada Sodom dan Gomora? Apakah bangsa-bangsa lebih kudus, lebih suci daripada zaman Sodom dan Gomora? Sekarang saya berkata, jika Tuhan menghakimi Indonesia atau tempat negara manapun, Dia harus meminta maaf kepada Yesus. Kalau sampai Indonesia Tuhan menghukum Indonesia atau suatu kota di Indonesia, Dia harus meminta maaf kepada Yesus. Memahami apa yang Yesus lakukan benar-benar mengubah perspektif kita. Kedua, Yesus sekarang adalah perantara. Seorang mediator adalah orang yang berusaha untuk mendamaikan atau membuat perdamaian antara dua pihak yang berlawanan. Dalam perjanjian lama, manusia belum diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus. Orang-orang membutuhkan seorang mediator. Seseorang untuk bersyafaat dengan Tuhan atas nama mereka. Disitulah kita menemukan orang-orang seperti Abraham dan Musa yang memohon kepada Tuhan. Dalam Kejadian 18 ayat 23 sampai 25, Abraham bersyafaat dengan Tuhan atas nama Sodom dan Gomora. Begini katanya, Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Faktanya, Abraham sebenarnya bernegosiasi dengan Tuhan. Sampai dia setuju, sampai Tuhan setuju untuk tidak menghancurkan Sodom dan Gomora demi 10 orang benar.
Tetapi tidak ada 10 orang benar di seluruh kota dan hanya beberapa keluarga Lot yang selamat. Kisah serupa dicatat dalam Keluaran 32 ayat 9 sampai 12 dan 14. Di sini Tuhan sangat marah pada orang-orang dan Musa menjadi perantara bagi mereka. Dalam Keluaran 32 ayat 10 sampai 12, oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka pada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Musa sebenarnya mengatakan pada Tuhan, bertobatlah Tuhan. Luar biasa. Apa gila? Ya, Tuhan suruh bertobat, menyesallah Tuhan. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa Tuhan bertobat. Dari kisah-kisah ini dan kisah-kisah lainnya dalam perjanjian lama, para pendoa syafaat, para pendoa syafaat zaman modern percaya bahwa kita juga harus berdiri di celah atau menengahi antara Allah dan manusia. Seperti yang dulu pernah saya lakukan beberapa tahun yang lalu. Mereka percaya kita harus memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan yang terhilang. Untuk menahan murkanya dari orang-orang yang dia siap untuk menghakimi dan untuk berbelas kasih pada mereka yang kebutuhannya tidak ingin dia penuhi karena ketidaklayakan mereka. Itu tidak jauh dari kebenaran, tetapi itulah yang diajarkan di banyak gereja hari ini. Ini mengabaikan fakta, kenyataan bahwa Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Bapa. Ibrani 10 ayat 12. Selalu menjadi perantara bagi kita. Ibrani 7 ayat 25. Jika Musa atau Abraham dapat membujuk Allah, tidakkah menurut Anda Yesus dapat melakukannya juga? Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara bagi mereka. Dalam 1 Timotius 2 ayat 5 kita membaca, karena Allah itu Esa. Dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dalam perjanjian baru, Yesus adalah satu-satunya mediator yang dibutuhkan untuk berdiri di antara Allah Bapa dan umat manusia. Dosa tidak lagi menjadi masalah bagi Tuhan. Itu telah ditebus dan kita sekarang adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus Yesus. Begitulah cara Tuhan melihat kita. Jika kita memahaminya, itu akan mengubah cara hidup kita. Adalah tepat bagi Abraham dan Musa untuk berdoa seperti yang mereka lakukan, karena murka Allah belum diredakan melalui Yesus. Hari ini, di bawah perjanjian baru, jika orang mencoba menengahi dengan cara itu, mereka sebenarnya adalah anti-Kristus. Artinya apa? Melawan Kristus. Mereka mengatakan bahwa Yesus tidak cukup dan tidak menghargai apa yang telah dilakukan Kristus. Ketika Yesus menjadi mediator kita, dia membuat semua mediator lain gulung tikar selamanya. Saya tahu kata-kata ini memang keras, tetapi itulah kebenarannya. Setan berada di balik banyak ajaran yang salah tentang doa. Pertimbangkan betapa licik rencananya dan buah yang dihasilkannya. Dia telah meyakinkan orang percaya untuk tinggal di kamar mereka, mengambil tempat Yesus dalam syafaat. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam memohon kepada Tuhan untuk berbalik dari murkanya, mencurahkan rohnya dan memenuhi kebutuhan orang-orang.
Sementara itu keluarga, rekan kerja, tetangga, saudara-saudaranya, teman-temannya akan masuk neraka dan sekarat karena penyakit. Alkitab tidak mengatakan bahwa keselamatan datang melalui syafaat, tetapi oleh kebodohan berita Injil. Dalam 1 Korintus 1 ayat 21, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Dan kita tidak diperintahkan untuk berdoa bagi yang sakit. Ingat, kita tidak diperintahkan untuk berdoa bagi yang sakit, tetapi untuk menyembuhkan orang yang sakit. Matius 10 ayat 8, dengan memerintahkan penyembuhan ke dalam tubuh mereka yang rusak. Matius 10 ayat 8, bersembuhkanlah orang yang sakit, bangkitkanlah orang mati, lahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jangan minta Tuhan lagi untuk menyembuhkan mereka. Jangan minta Tuhan untuk mengusir setan. Jangan minta lagi kepada Tuhan untuk membangkitkan rohani orang sekota. Tapi mulai berjalan, beritakan Injil keselamatan. Sembuhkan mereka, doakan, sembuhkan mereka. Engkau punya otoritas. Kita telah tertipu untuk percaya bahwa doa adalah tentang memuji Tuhan untuk melepaskan kuasanya. Kita percaya bahwa Dia dapat menyelamatkan, menyembuhkan, dan membebaskan. Tetapi Dia menunggu kita untuk membentuk dan memperolehnya. Yang benar adalah kita tidak pantas mendapatkannya. Dan kita tidak akan pernah cukup baik. Karena Yesus, semua yang Allah miliki adalah milik kita. Itu kabar baik. Kita tidak perlu lagi mengemis atau memohon. Kita hanya perlu menjalankan wewenang kuasa yang telah Dia berikan kepada kita dan menerima berkat-berkat-Nya. Yohanes 16 ayat 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yohanes 16 ayat 15, segala ini yang dari King James, segala sesuatu yang dimiliki Bapa adalah milikku, oleh karena itu aku berkata bahwa Dia, Bapa, akan mengambil milikku dan akan menunjukkan kepadamu. Artinya menunjukkan supaya engkau tahu bahwa engkau pun mempunyainya. Engkau pun mempunyai apa yang Bapa miliki, yang diberikan oleh Yesus, kita pun mempunyainya. Ya. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 36 sampai 7 dikatakan, ya, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Jadi Petrus tidak memohon kepada Tuhan. Petrus tidak memohon kepada Tuhan untuk menyembuhkan orang tersebut. Tetapi dia berkata, apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Apa yang Petrus punyai? Petrus mempunyai Yesus. Petrus mempunyai kuasa Yesus. Petrus mempunyai kuasa kesembuhan. Petrus mempunyai otoritas. Kristus mempunyai keselamatan. Dan itu yang diberikan kepada orang yang lumpuh itu. Lalu ia memegang tangan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ketika orang itu menerima keselamatan yang Petrus punyai, ketika orang itu mempunyai kekuatan, otoritas, kuasa, kesembuhan itu yang Petrus punyai, yang dia terima, hanya dia terima. Maka kuatlah kakinya dan mata kaki orang. Amin.